Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran bersama saya, Rizky Channel. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan seputaran tentang MTCNA. Di bab kali ini kita akan membahas tentang basic configuration. Nah, selanjutnya di bab ini terdapat materi-materi yang kita akan bahas. Yang pertama, hostname di router identity digunakan sebagai pengenal ataupun identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung saja ke prakteknya. Kalian harus sudah login dulu ke Pinet Lab-nya. Habis itu kita akan menambahkan ISP ataupun internetnya. Kita ganti ke ISP, tipenya ke management cloud. Setelah itu save. Tambahkan router board ataupun mikrotiknya. Nah, di kemu kita Ctrl A, terus delete saja, hapus semuanya. Setelah itu save, pasangkan, colokan ke ISP, aktifkan mikrotiknya. Kalau sudah, kita double klik. Kita pancing dulu sebentar. Nah, di sini sudah ada muncul mikrotik loginnya. Kita login dulu menggunakan admin. Ketik admin, setelah itu enter. Di passwordnya kita enter saja, karena kita tidak akan menggunakan password. Setelah itu pencet N, terus Ctrl C. Nah, kalau sudah, kita coba login ke Winbox. Refresh dulu. Kita cari yang CHR. Habis itu koneksi, kita login. Nah, di sini di hostname ini kita akan mengganti nama dari router boardnya, yang dimana di sini namanya masih mikrotik. Kita akan ganti menggunakan metode GUI. Kita cari sistem identity. Nah, kita ganti namanya jadi RB. Habis itu apply, oke, dan sudah terganti. Setelah itu kita akan mencoba menggunakan metode CLI. Caranya, ketik system identity set name sama dengan menggunakan nama yang kita akan ubah. Masuk ke new terminal, Ctrl C. Di sini disuruh system identity. Oke. System identity set name. Nah, kita akan ubah namanya ke RB2 saja. RB2. RB2. Enter. Nah, dan namanya sudah terganti.
Simpel itu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di IP address, kita belajar membuat IP address pada perangkat router board di aplikasi Winbox. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kita coba menggunakan GUI dulu. Yang paling mudah dulu kita coba login ke Winbox ya. Cari IP address. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu IP dari DHCP. Kan di sini sudah interface-nya sudah terdapat ether 1. Kita cari interface yang belum terpakai, yaitu ada sisa 3, ether 2, 3 dan 4. Kita akan pakai ether 2 saja. Caranya seperti tadi, klik IP address, terus ada tombol plus di sini, pencet saja. Di IP address ini kita hapus semuanya, ganti ke IP yang akan kita tambahkan. 92 contohnya 92.168.10.1/24. Networknya biarin saja, ethernya kita akan menggunakan ether 2, apply dan oke. Dan di sini kita sudah menambahkan IP address-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan metode CLI. Nah, perintah menambahkan konfigurasi. Seperti yang di sini terteranya, IP address ada di address, bahkan IP yang kita akan gunakan, terus interface dan ether apa yang akan kita tambahkan, ether berapa. Oke, ke new terminal. Ini menggunakan metode CLI. Kita Ctrl C dulu. IP address, add address, terus kita akan tambahkan alamat IP 92.168.10.2/24. Terus kita akan tambahkan interface-nya. Interface berapa? Kita akan menggunakan ether 3. Setelah itu enter. Oke, apakah sudah tertambahkan? Dan sudah. Metode CLI kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya di sini kita diperintahkan masuk ke suatu menu. Caranya kita ke inbox, kita hapus dulu ini, klik lagi new terminal, Ctrl C. Nah, kan di sini perintah masuk ke suatu menu yang kita akan cari. Caranya kita misal ketika kita klik IP terus add. Nah, kan add ketika kita malas mengetik lagi, tinggal kita klik tab, habis itu enter. Nah, ini sudah masuk ke menu masuk ke suatu menu IP address. Perintah kembali ke directory sebelumnya. Sebelumnya kan kita tidak ada apa-apa, terus sebelum address itu ada IP. Nah, kita misalkan kita ingin menghapuskan addressnya saja, tinggal kita ketik
titiknya 2 kali, habis itu enter. Nah, addressnya hilang. Ketika kita ingin menghapus semuanya, misal masih ada, nah, ada IP address. Nah, ketika kita ingin menghapus semuanya, kita tinggal klik sorry. Kita hapus aja dulu semuanya IP address. Nah, ketika kita ingin menghapus address dan IP semuanya lah yang di sini, yang sudah kita klik ini, yang sudah ketika kita mengetik ini ingin dihapus semuanya, kalian tinggal klik garis miring, habis itu enter, semuanya hapus gitu, dan seterusnya. Oke, ini sudah. Ketika kita ingin mengecek IP address, kita ketik IP tab terus print, enter. Nah, inilah IP kita sudah ada. Oke, selanjutnya ini udah. Nah, selanjutnya di materi IP service merupakan berbagai cara untuk masuk ataupun login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. IP service dalam bagian lag, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Oke, kita akan ke Winbox dulu, langsung saja materinya dari sistem, terus user, kita salah kita cari kita tempatnya di mana, IP service. Oh ya, IP service. Nah, kita cari di bagian service. Ini kita disuruh disable semua kecuali SSH dan Winbox. Berarti semuanya kecuali SSH dan Winbox kita disable dulu semuanya. Nah, udah disable semuanya, kita ganti portnya SSH menjadi 9022, SSH klik 2 kali, double klik 9022. Oke, apply. Oke, dan Winbox-nya kita ganti ke 3000. Apply. Oke. Nah, cara mengetesnya, kita klik new Winbox. Ini disuruh login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, caranya di new Winbox. Nah, ketika kalian hanya menggunakan connect to IP address yang ini saja, kita akan coba login, maka hasilnya tidak bisa login karena port Winbox-nya sudah diganti. Caranya kita tambahkan *2, habis itu ketik 3000 port Winbox-nya, terus kita konekkan dan akan masuk.
Oke, IP service kita sudah berhasil. Selanjutnya di router OS login manajemen. Router OS login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radio server. Manajemen user dapat dilakukan dengan yang pertama, grup profile pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Nah, di user merupakan login, username, masukkan username dan password dari suatu user. Nah, router OS login manajemen di bagian user. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut, dan juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Kita coba dulu langsung ke praktiknya saja. Oke, kita ke sistem bagian user. Nah, kan tadi disuruhnya kita coba menambahkan user, ganti namanya jadi nama bebas, nama apa saja. Grupnya kita ganti ke full access, dan passwordnya tambahkan 123. Oh ya, di allow addressnya kita ketik 0.0.0/0, apply. Oke. Nah, di admin ini kita disable saja. Sudah. Kita coba login ke user ini yang sudah kita buat tadi. Klik new inbox. Habis itu ganti loginnya menggunakan login nama yang sudah diubah tadi. Login ke user yang sudah kita buat tadi. Passwordnya 123. Dan klik dan sorry. Nah, kita klik dulu ini yang CR, terus connect. Oh, ini tadi kenapa dihapus? Sorry, ininya bukan pakai Y tapi pakai connect, dan bisa. Nah, kita akan login menggunakan yang user yang baru saja. Selanjutnya di router OS login manajemen bagian grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, ada full, write, dan read. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Kita coba saja. Kita coba cari user. Habis itu di bagian grup ini sudah terdapat seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh PowerPoint. Di bagian user kita tambahkan
misalkan user 2, grupnya red, terus ininya ya seperti ini saja, passwordnya 1234 apply. Oke. Cara ceknya kita seperti tadi, seperti yang user itu login, user 2 sandinya 1234 connect, apakah bisa dan bisa. Oke, yang red sudah, tapi di user red ini kita tidak bisa menambahkan user sama, ya tidak bisa menambahkan IP address. Nah, di selanjutnya kita akan mencoba di grup right, kita ganti user 3 saja, ininya seperti ini, sandinya 12345 apply. Oke, kita coba dulu seperti tadi, user 3 tambah 5 saja, habis itu connect. Nah, di grup right ini kita tidak bisa menambahkan user sama sepertinya sama konfigurasi, tapi di IP kita bisa menambahkannya. Nah, cara untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router, caranya kita ke sistem, terus cari user, klik aktif user. Nah, di sini nanti tertera aktivitasnya seperti apa saja. Nah, oke, mungkin sekian saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas materi bab mengenai interface gateway. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.